الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Ad-Du'a Alladzi La Yurad karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sudah mengambil beberapa bagian dari kitab ini. Di antaranya yang pertama yaitu hudurul qalbi wa ijtima'uhu 'alal matlub. Hadirnya hati dan berkumpulnya atau fokusnya pada perkara yang akan diminta. Kemudian yang kedua adalah tahari awqatil ijabah. Mencari atau memilih waktu yang mustajabah. Ya, di antaranya yaitu di sepertiga malam terakhir, dan juga setelah azan, kemudian antara azan dan iqamah, di belakang waktu sholat atau di akhir waktu sholat, ya di akhir sebelum salam, kemudian ketika imam naik ke mimbar di hari Jumat, dan di akhir waktu sholat asar sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga yaitu khusyu'ul qalbi wa inkisaruhu baina yaday rabbih azza wa jalla dullan wa tadarruan. Khusyuknya hati dan ambyarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat istiqbalul qiblati waqtad du'a, menghadap ke kiblat ketika berdoa. Yang kelima at-taharatu inda du'a, ya bertaharah tak kala berdoa. Kemudian yang keenam raf'ul yadaini 'inda du'a, mengangkat kedua tangan tak kala berdoa. Kemudian yang ketujuh al-bada'atu bihamdillahi wa tamjidihi thumma salati ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla du'a. Ya, memulai doa itu dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Kemudian yang ke-8 itu at-taubatu wal istighfaru baina yaday doa. Bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berdoa. Kemudian insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil poin yang ke-9. Ya, Afan ini kepada peserta benar ini ya, poin yang ke-9. Tapi insyaallah kita akan mengambil poin yang ke-9 dari kitab ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, al-amru tasi', poin yang ke-9 yaitu al-ilhahu fid du'ai wa adamu isti'jalil ijabah, yaitu ilha, ya merengek, selalu mengulang-ulang doa dan tidak tergesa-gesa di dalam pengabulan. Tidak tergesa-gesa di dalam pengabulan. Iya. Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa di dalam berdoa? Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah. Kata beliau hafizahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu qad da'awtu rabbi falam yustajab li. Dari Abu Hurairah, beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal.
Ya. Salah seorang di antara kalian itu akan dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Ya, bagaimana bentuk ketergesa-gesahan? Yaqul, dia berkata, qad da'awtu rabbi. Saya telah berdoa kepada Tuhanku, falam yustajab li, namun tidak dikabulkan. Ini bentuk tergesa-gesa ya di dalam berdoa, yaitu ya, dia menganggap bahwasanya doanya itu tidak dikabulkan. Kata beliau, fa min adabid du'ail azimah al-ilhahu bit talab. Maka di antara adab doa yang sangat agung yaitu ilhah, ya, merengek di dalam meminta, ya, selalu meminta, selalu meminta. Ya, hari ini kita minta, ya, atau saat ini kita minta, sebentar minta lagi, ya, dan seterusnya. Kita selalu meminta kepada Allah, dan Allah sangat senang, ya. Allah mencintai orang yang selalu meminta kepadanya. Demikian juga kata beliau, wa takrarud du'a, selalu mengulang-ulang, wa mudawamatus su'al, ya, dan selalu continue di dalam meminta, ya, mudawam, ya, ya, continue, ya, di dalam meminta. Ma taharril awqati al-fadilah, disertai dengan, ya, memilih waktu-waktu yang baik, ya, mulia. Nah, faman admana qara'al abwab ushika atau ushiku ayyuftaha lahu. Siapa yang selalu mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan kepadanya. Ya. Jadi maksudnya kalau dia selalu mendatangi, selalu mengetuk pintu, ya, maka pintu itu hampir dibukakan untuknya. Nah, maka ini diantara etika dan di dalam berdoa kepada Allah, selalu mengulang-ulang doa. Karena itu kata beliau, hafizahullah, wa man ta'ammala du'a ulil albab fi khawatimi surati Ali Imran, kaifa annahum a'adu qaul rabbana khamsa marratin fi du'aihim. Faja'a fi khitamiha qauluhu azza wa jalla fastajaba lahum rabbuhum. Kata beliau, maka siapa yang memperhatikan, doa ulil albab di akhir surah Al-Imran, bagaimana mereka mengulang-ulang ucapan Rabbana, ya, selalu diulang Rabbana, ya, mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dimulai di situ, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian selanjutnya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh dhalimina min ansar. Kemudian selanjutnya lagi, Rabbana innana sami'na munadiya. Ya, kemudian katakan lagi Rabbana faghfir lana. Kemudian katakan lagi Rabbana wa atina ma wa'adtana. Selalu diulang sampai 5 kali. Ya, 5 kali terulang di situ doa ulul albab, orang-orang yang memiliki, ya, hati, orang yang cerdas di dalam berdoa. Maka di akhir ayat tersebut, ya, dikatakan fastajaba lahum rabbuhum. Maka Rabb mereka mengabulkan,
doa-doa mereka. Nah, maka ini apa namanya? Doa ulul albab selalu diulang-ulang. Karena itu kata beliau wayam bagi lil abdi alla ista'jilal ijabah. Selayaknya bagi seorang hamba itu tidak tergesa-gesa di dalam pengabulan. Ya, fa'inna isti'jalal ijabati afatun minal afatil lati tamna'u ya. Fa'inna istijala al-ijabati afatun minal afatil lati tamna'u tarattuba atharid du'a alaihi. Kata beliau, ya, selayaknya bagi seorang hamba untuk tidak tergesa-gesa di dalam ya, pengabulan. Karena ketergesa-gesahan di dalam pengabulan itu afah min afat. Ya, afatun minal afat. Itu merupakan penyakit. Dari penyakit-penyakit yang menghalangi terwujudnya ya pengaruh doa. Ya. Ini termasuk salah satu penyakit yang menghalangi terwujudnya pengaruh doa itu. Fainal musta'jila indama yastabti'u al-ijabah yastahsiru wa yada'u du'a ghaliban. Karena orang yang tergesa-gesa ya, orang yang tergesa-gesa tak kala ya, apa namanya? Yastabti'u al-ijabah, pengabulan itu lambat. Ya. Maka yastahsir, dia merasa capek. Dia merasa capek. Wa yada'u du'a ghaliban, dan umumnya dia akan meninggalkan doa. Ya, karena dia merasa ya, kenapa doa saya tidak dikabulkan padahal saya selalu berdoa. Ya, akhirnya dia merasa capek sehingga dia berhenti. Nah, wa yakunu haluhu kahali man badara badran aw gharasa gharsan. Faja'ala yata'ahaduhu wa yasqi. Falamma istabta'a kamalahu wa thamarahu tarakahu wa ahmala wa lam yuhassil matlubahu min. Maka kondisi orang yang seperti ini itu seperti kondisi orang yang menabur benih. Ya. Atau seperti orang yang menanam ya, sebuah pohon. Faja'ala yata'ahaduhu yasqi. Maka dia pun memperhatikannya, dia menyiraminya, mengairinya. Falamma istabta'a kamalahu wa thamarahu. Ya, tapi tak kala dia lihat lambat ya, kesempurnaannya lambat, tidak berbuah. Ya, lambat tidak ada hasilnya. Tarakahu, akhirnya dia tinggalkan, wa ahmalahu, dia telantarkan. Sehingga apa? Walam yuhassil matlubahu min. Sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang dia inginkan. Nah, ini. Jadi ini ibarat yang sangat sangat indah ya. Ini dinukil dari Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, atau disebut juga dengan Ad-Da' wad Dawa. Nah, jadi orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa, ya tergesa-gesa di dalam pengabulan, ya, maka dia akan berhenti. Dia akan merasa capek. Nah, kondisinya seperti orang yang menanam benih atau seorang yang menanam sebuah pohon. Ya. Kemudian dia lihat kenapa ini pohon atau benihnya sangat lambat, tidak ada perkembangannya. Akhirnya ya, sekali dia tinggalkan. Maka ya, akhirnya tidak ada yang dia dapatkan sama sekali. Nah, kemudian kata beliau, wa qad nabbah al-Imam Ibnul Qayyim fi hadzal mautin ala faidatin latifah. Iya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam
Ya, di tempat ini beliau mengingatkan sebuah faedah yang sangat indah, yaitu walaha alaihi fil mas'alah wa tamallaqah. Ya, beliau ingatkan sebuah faedah yang indah, yaitu walaha. Ya, di dalam permintaan wa tamallaqah. Ya. Apa itu at-tamalluk? Ya. Jadi kalau ilha itu merengek. Ya. Kata beliau wat-tamalluk, adapun at-tamalluk, ya. Kata beliau huwa at-talattufu wat-tawaddudu fit talab. Ya. Yaitu at-talattuf, lemah lembut. Ya. Berlemah lembut, wat-tawaddudu fit talab. Tawaddud itu berupaya untuk mengambil cinta. Ya. Jadi wat-tawaddudu fit talab, yaitu berusaha untuk meraih cinta di dalam apa yang diminta, pada perkara yang diminta. Nah, itu maknanya tamalluk. Ya. Jadi merengek tapi tidak tidak keluar dari adab. Ya, tidak keluar dari adab. Jadi dia merengek tapi tetap beradab, dia lembut, ya, dan dia berusaha untuk meraih ya simpati atau cinta dari yang dimintai. Nah, fayushiru rahimahullahu taala bihadza ila anna al-ilha bid-du'a yakunu bi talattufin wa adabin wa izharil iftiqari wal hajati lillahi rabbil alamin. Maka beliau mengisyaratkan ya di sini bahwa ketika seorang berdoa itu dia ilha di dalam doanya. Ya. Dia ilha di dalam doanya dengan cara lembut, beradab, dan menampakkan kefakiran serta ya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana ilha, ya. Jadi dia lembut, beradab, dan menampakkan kefakiran tak kala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang ke-9. Kemudian poin yang ke-10, ya, kata beliau hafizahullah taala al-amrul ashir ay yajma'a fi du'aihi bainar ragbati war rahbah. Poin yang ke-10 yaitu menggabungkan di dalam doanya antara ya cinta dan takut, atau harapan dan rasa takut. Nah, ini di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia menggabungkan antara harapan dengan rasa takut. Nah, kata beliau hafizahullah, al-jam'u bainar ragbati war rahbati amrun muhimmun lil ghayati fi babid du'a wa fi ghairihi minal ibadat. Menggabungkan antara ya harapan dan rasa takut itu merupakan satu hal yang sangat penting ya di dalam bab atau di dalam masalah doa dan selainnya dari berbagai ibadah. Ya. Jadi dua hal ini yaitu ar-raghbah war-rahbah, harapan dan rasa takut, itu merupakan perkara yang sangat penting. Baik itu dalam masalah doa maupun selain doa dari ibadah-ibadah yang lain. Ya, salat, demikian juga berpuasa, ya, bersedekah, selalu gabungkan antara harapan dan rasa takut. Berharap agar
amalannya diterima, dan rasa takut jangan sampai amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fainal mu'mina yanbaghi ay yakuna fi ibadatihi bainar raghbati war rahbah wa bainal khaufi war raja. Iya, karena seorang mukmin itu selayaknya di dalam ibadahnya itu antara ar-raghbah war rahbah. Antara cinta dan takut, antara takut dan harapan. Iya. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu memiliki 3 rukun. Yang pertama al-mahabbah, itu kecintaan. Dan yang kedua adalah ar-raja, harapan. Dan yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut. Nah, ini rukun ibadah. 3 hal yang perlu diperhatikan ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia dasari ibadahnya dengan kecintaan kepada Allah, kemudian rasa harapan kepada Allah, dan rasa takut kepadanya. Ya, rasa takut kepadanya. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah, walihada lamma dzakara Allah azza wa jalla qasasan nabiyyina alaihimus salam fi suratil anbiya wa kaifa anjahum subhanahu wa ta'ala minal kurubi wal mihan, khatama dzalika biqaulihi azza wa jalla innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Surah Al-Anbiya ayat 90. Kata beliau, walihada lamma dzakarallahu qasasal nabiyyin alaihimus salam. Ya, karena itu tak kalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah para nabi alaihimus salam di surah Al-Anbiya. Ya, dan bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari kesulitan, wal mihan, dari berbagai ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, ya, yaitu innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu, yaitu para nabi dan rasul, mereka senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Nah, ini ciri mereka, para nabi dan rasul, selalu berlomba di dalam kebaikan. Ya, tidak berleha-leha, tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan. Ya. Karena itu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya berlomba di dalam kebaikan. Ya. Hanya saja kadang kebaikan itu sudah ada di depan kita, tapi kita masih mengabaikannya. Ya. Kita masih mengabaikannya. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan kita, kurangnya ilmu kita. Ya. Kurangnya ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, kurangnya ilmu kita tentang hari akhir. Nah, itulah yang membuat kita kurang bersemangat di dalam kebaikan. Ya, adapun para nabi, mereka disebutkan yusari'una fil khairat, mereka berlomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan penuh dengan harapan dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh hafizahullah, fayajma'una fi du'aihim bainar raghbati war rahmah. Maka mereka ini para nabi mengumpulkan antara harapan dan rasa takut di dalam doa mereka. Nah, sekarang apa itu ar-raghbah? Kata beliau, war-raghbatu hiya at-tama'u fi ma 'indallahi azza wa jalla. Fa yas'alu ad-da'i rabbahu wa huwa tami'un fi fadlihi wa mannihi subhanahu wa ta'ala.
Ar-raghbah yaitu at-tama', tamak, menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Ya, betul-betul ya berkeinginan yang sangat kuat dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang yang berdoa dia meminta kepada Rabb-nya dalam keadaan ya betul-betul menginginkan ya keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul-betul tamak terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ar-raghbah. War-rahbah, adapun ar-rahbah ia al-khaufu min ghadabi wa min alimi iqabi. Ya. Ar-rahbah itu adalah al-khauf, rasa takut dari kemurkaan Allah dan azabnya yang sangat pedih. Ya, dan azabnya yang sangat pedih. Nah, ini ya ar-rahbah, dia rasa takut dari kemurkaan Allah dan beratnya atau kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah wa indama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala sifatil mu'minin al-kummal qala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan tak kala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Ya, mereka sudah beribadah, mereka berinfak, bersedekah. Wa qulubuhum wajilah. Sementara hati mereka takut. Ya. Jadi mereka sudah berinfak, mereka sudah melakukan ketaatan, tapi hati mereka takut. Kata Syekh Hafizahullah, fahum yajtahiduna fil ibadah linailil masubati min rabbil alamin. Ya, maka mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Ya, mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Linailil masubah, untuk mendapatkan pahala, untuk meraih pahala dari Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Jadi mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Ya. Wa ma'a dzalika qulubuhum khaifah wa ma'a dzalika qulubuhum khaifatun min adami qabuli a'malihim. Dan bersamaan dengan itu, hati mereka sangat takut yang sampai amalan mereka tidak diterima. Ya. Ini dua sifat yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Jadi satu, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Yang kedua, dia merasa takut jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yajma'una fi ibadatihim baina ar-raghbati war-rahbah. Maka mereka mengumpulkan di dalam ibadah mereka antara ya harapan dan rasa takut. Ya, antara harapan dengan rasa takut. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah taala wa mithluhu ma jaa fi du'ail khalil fi du'ai Khalilir Rahman Ibrahim alaihi salam indama amarahu Allah jalla jalaluhu ayyubniya baitallahil haram fakana alaihi salam yad'u Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa huwa min ulil azmi minar rusul. Wattakhadahu Allahu khalila. Wa qiyamuhu bi'amalin min asyrafil a'mal. Wa huwa imaratu baitillahil haram. Wa ma'a dhalika yad'u Allah
subhanahu wa ta'ala bi isfaqin ay yataqabbala minhu hadal amal. Ya, kata beliau wa misluhu di antara ya, contoh yang lain atau yang semisal dengan itu adalah apa yang disebutkan di dalam ya atau apa yang datang dari ya doa Khalilur Rahman. Iya, doa Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelari dengan Khalilur Rahman. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk membangun Ka'bah, membangun Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan as-sami di sini bermakna ya mengabulkan. Nah, mengabulkan doa. Ya, kata beliau, wa huwa min ulil azmi minar rusul. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk dari Rasul ulul azmi. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, ini 5 Rasul yang termasuk ulul azmi. Nah, beliau adalah wattakhadahullahu khalila. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai khalil. Dan khalil ya, ini cuma 2 orang yang mendapatkan gelar ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Jadi Allah menjadikan beliau sebagai khalil. Iya. Dan bagaimana beliau menegakkan amalan. Ya, beliau telah menegakkan amalan ya, min asyrafil a'mal, dari amalan yang paling mulia, yaitu memakmurkan Baitullahil Haram. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi isfaq, dengan penuh rasa khawatir, ya, dengan penuh ya kerinduan agar Allah Subhanahu wa taala menerima ya dari beliau amalan tersebut. Ya. Jadi beliau beliau alaihi salatu wassalam berdoa dengan penuh harapan agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walihada indama tala Wuhaib ibn Ward rahimahullah hadhil ayata baka wa qala ya Khalilar Rahman tarfa'u qawaima baitir rahmani wa anta mushfiqun alla yataqabbala mink. Ya. Karena itu ya, ketika Wuhaib bin Ward itu membaca ayat ini, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Ini ayat ya, di surah Al-Baqarah ayat 127. Ya. Ketika Wuhaib bin Ward membaca ayat ini, maka beliau menangis. Faqal, lalu beliau berkata, ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Allah, engkau telah menegakkan ya pondasi ya Ka'bah. Sementara engkau merasa khawatir tidak diterima darimu. Ya, subhanallah. Bagaimana ya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam begitu ya khawatir yang sampai amalannya tidak diterima, padahal beliau ia membangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu Ka'bah, ya, yaitu Ka'bah. Maka ini ya merupakan perkara yang sangat penting untuk dimiliki bagi seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah atau ketika dia beribadah.
dengan ibadah apapun. Hendaknya dia dasari ibadahnya dengan ya harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Ya, ini mungkin dua ya, poin yang kita ambil di sore hari ini. Insyaallah taala tersisa ya 3 poin. Ya, tersisa 3 poin dari ya kitab ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambilnya dan menyelesaikannya di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat diharapkan kepada para peserta untuk ya menghafal-hafal dari poin-poin yang sudah disebutkan ya. Poin-poinnya saja. Sehingga ketika kita berdoa kita berusaha menghadirkan apa yang telah disebutkan sehingga doa kita ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.